Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak dosen Mr. Fikri Warikin, dan semoga dipanjangkan umurnya dan selalu sehat selalu. Dan yang saya takdimi, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan manusia dengan agama. Yang pertama yaitu manusia dan kebutuhan terhadap agama. Apa saja hubungan manusia dengan agama? Yaitu ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak demikian. Dengan akal pikiran itulah manusia melahirkan perbuatan sehari-hari dalam rangka menjalin hubungan dengan sesamanya. Akan tetapi akal manusia bersifat nisbi dan sangat terbatas. Tidak seluruh persoalan dapat diatasinya dan tidak dapat dirajut hakikatnya kebenarannya. Bukti keterbatasan dan kenisbian akal manusia adalah sejarah filsafat perkembangan alam pikiran, lahirnya isme dan perkembangan teknologi modern. Berikut ini secara singkat akan dikemukakan penjelasannya, yaitu yang ke-1 yaitu fitrah manusia. Latar belakang perlunya manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia terdapat potensi untuk beragama. Murtado Mutahari mengatakan bahwa ketika berbicara tentang para nabi, Imam Ali menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia pada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat dan tidak pula diucapkan oleh lidah, tetapi terukir dengan pena ciptaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di kedalaman perasaan batiniah. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian primordial antara Tuhan dengan roh manusia memperjelas kecenderungan kebertuhanan yang tertanam dalam diri manusia sendiri-sendiri untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai informasi tersebut, Al-Quran telah menggambarkannya, yaitu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu fungsi agama bagi kehidupan manusia. Fungsi agama bagi kehidupan manusia. Yaitu secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial, seperti di masyarakat sekitar dan mayoritas di pedesaan atau di kota-kota, dikarenakan fungsi sosial itu hanya dilakukan oleh masyarakat. Dari aspek personal, agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang bersifat individual, yaitu sendiri-sendiri. Misalnya kebutuhan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari
rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi maut dan kehidupan seudahnya dan sebagainya. Sementara dari aspek sosial, agama berfungsi memberi penyadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Ikatan persaudaraan al-ukhuwah yang menimbulkan kohesi kuat, kesadaran dan akan keberagaman hubungan transkonal dan berbagai penyelesaian masalah-masalah sosial menjadi bidang tugas dari agama dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Adapun fungsi agama dari aspek personal dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori, yaitu yang ke-1 yaitu edukasi dan bimbingan. Tidak dapat dimungkiri bahwa agama memberikan edukasi kepada manusia melalui risalah yang dibawa oleh para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul, kemudian secara terus-menerus dari generasi ke generasi disampaikan oleh para pemuka agama yang dianggap sebagai ahli waris para nabi. Agama memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan. Agama mengajarkan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Para nabi dan rasul sebagai pembawa agama Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas edukasi mengajarkan isi kitab suci kepada umatnya, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua yaitu penyelamatan. Kehidupan manusia penuh dengan masalah yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan mudah atau belum sepenuhnya mampu dibacakan oleh indera dan akal pikiran, dan bisa juga dibacakan masalah-masalah tersebut dengan cara bermusyawarah, berinteraksi kepada seseorang yang terbaik bisa juga dengan orang-orang yang suka sharing-sharing berilmu, itu bisa juga. Agama memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh pemeluknya yang taat menjalankan agama Islam dengan ikhlas. Siapapun yang taat menjalankan agamanya, takwa, akan menemukan jalan keluar dari berbagai kemalut yang dihadapinya. Investasi Tuhan dalam menyelamatkan itu dapat mengambil bentuk spontan, theopaina spontanea, yaitu ketika zat yang Maha Agung itu berkenan hadir saat spontan dalam menyelesaikan krisis yang dialami oleh manusia tersebut. Dalam situasi yang sangat genting, Tuhan datang menolong pada saat-saat diperlukan, seperti terjadi pada mukjizat para nabi dan rasul. Bentuk penyelamatan yang lain adalah yang diupayakan melalui permohonan agar Tuhan berkenan datang menolong, dikenal dengan istilah tebani. Tuhan memperkenalkan diri dalam posisi dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi, dan senantiasa akan menolong hambanya kapan saja yang diperlukan, sepanjang yang bersangkutan juga selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tasbir, kabar gembira dan izhar peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin. Faman amana wa azla fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya yaitu para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Yaitu kesimpulannya yaitu ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu fitrah manusia. Yang kedua yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, kelemahan dan kekurangan manusia. Yang ketiga yaitu tantangan manusia.
Yang kedua yaitu fungsi agama bagi kehidupan manusia itu edukasi dan bimbingan. Yang kedua yaitu penyelamatan. Yang ketiga tasbir, kabar gembira dan indar peringatan. Yang keempat yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Yang selanjutnya yaitu kontrol sosial. Yang terakhir yaitu penyadaran sosial. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.